To lestarikan. Dudulur kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Delapan 88,4 FM Perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Setelah tadi kita bersama mengikuti program acara di Sriwijaya Pagi, kali ini pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di obrolan komunitas. Dan seperti biasa, Cik Mita bakal ngajak komunitas-komunitas yang ada di Palembang untuk ngobrol bersama Cik Mita di segmen kali ini. Dan hari ini sudah hadir di studio Pro 4 teman-teman kita, dulur kita dari komunitas Senyum Anak Nusantara chapter Palembang. Nggak pernah bosen Cik Mita ngobrol sama anak-anak San karena memang banyak kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan bersama dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ini saat ini kita akan ngebahas tentang Sekolah Nusantara 2025 yang mungkin masih berjalan ya sampai dengan saat ini, tapi mereka tetap menyempatkan diri untuk ngobrol bersama kita dengan tema hari ini ada menyemai harapan di akhir perjalanan Sekolah Nusantara 2025. Langsung baik kalau Cik itu Cik Mita kenal ke dulu dua kawan kita yang sudah hadir di studio Pro 4 pagi ini untuk ngobrol bersama kita, yaitu perwakilan dari Senyum Anak Nusantara chapter Palembang. Halo, selamat pagi. Halo pagi Kak Mita. Oke, nah mungkin biasanya kan Kak Mita nih ngobrolnya dengan yang lain-lain kalau di Perempat tidak apa-apa kita pakai bahasa Palembang ya. Nah ngobrolnya nih dengan kemarin ada beberapa kawan-kawan lain juga yang dari Senyum Anak Nusantara, tapi ini wajah-wajah baru nih. Mungkin kita boleh kenalan dulu ya sama kawan-kawan perwakilan dari Senyum Anak Nusantara chapter Palembang hari ini. Silahkan. Oke, selamat pagi teman-teman, Kak Mita. Di sini aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi selamat pagi di sini dengan aku Nur Sadrina Adani yang dimana pada tahun ini diamanahin menjadi sekretaris 2. Dan di sini aku tidak sendiri, aku bersama teman aku yaitu boleh Ais kenalin diri. Oke, halo pagi semuanya, pagi Cik Mita. Perkenalkan aku Aisyah Zahra Zakia, aku anggota dari divisi Sosedu. Oke, jadi teman-teman ini punya bagian-bagiannya sendiri ya. Seperti biasa kalau di komunitas tuh ada struktur kepengurusan. Jadi Nur Sadrina, aku panggilnya apa nih? Boleh Ina aja. Oke, Ina dari Sekretaris 2 dan Aisyah adalah anggota ya. Ya, benar. Nah, di kegiatan Sekolah Nusantara 2025 ini kan sedang di penghujung lah ya. Karena akan berakhir di tanggal 23 November. 23 November ini. Oke, karena sudah berjalan sedari bulan Oktober ya? Dari September akhir. Iya, September akhir tanggal 21. Oke. Nah, itu kemarin sebelum mereka mulai acaranya udah ngobrol juga sama Cik Mita di sini, tapi kita bakal tahu nih perkembangan dari Senyum Anak Nusantara ini di kegiatan Sekolah Nusantara 2025 ini perkembangannya seperti apa sih? Apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka sudah kasih sama anak-anak di lingkungan yang mereka pilih. Tapi sebelum itu, mungkin dulur pendengar Perempat RRI Palembang kan masih ada yang lupa nih. San nih sebenarnya apa sih? Ini kelompok apa? Ini
komunitas apa, kegiatannya apa baik. Mungkin dari Ina atau Aisyah dulu nih yang mau jelas ke sebenarnya SAN ini apa sih, komunitas apa sih Etna? Mungkin boleh aku dulu ya Kak buat menjelasin sebelum kita ngebahas lebih jauh lagi tentang apa itu sih Sekolah Nusantara. Jadi di sini aku memperkenalkan dulu apa sih SAN itu. SAN itu panjangannya dari Senyum Anak Nusantara. Dia tuh sebuah komunitas sosial yang sekarang sudah menjadi yayasan. Yang tentunya bergerak di bidang sosial dan tujuannya tuh sebagai wadah bagi anak-anak muda untuk yang punya jiwa sosial yang tinggi, terus yang bisa diajak bergerak, beraksi bersama, berkolaborasi untuk mencapai satu visi dan misi yang sama. Oke. SAN ini juga awalnya, sejarah SAN ini tuh awalnya didirikan oleh 3 orang mahasiswa dari Kediri Kak. Dari Kediri, mereka tuh ngelakukan kegiatan sosial. Nah pada saat mereka ngelakukan kegiatan sosial ini, mereka tuh ngelihat kondisi anak-anak di sana tuh memprihatinkan, butuh perhatian yang lebih. Jadi mereka bertiga itu namanya yang sekarang founder SAN itu ada Kak Ali, Kak Putri, sama Kak Marich. Nah mereka berpikir untuk membuat suatu komunitas. Membuat komunitas ialah terbentuknya SAN ini. Nah dan pada tahun 2019 bulan Mei tanggal 5 mereka mencoba untuk open recruitment. Dan ternyata mendapat respon yang sangat baik dari teman-teman kalangan anak muda pada saat itu. Mereka menggait 1.500 peserta pendaftar. Nah, setelah dilihat mendapat respon yang sangat baik tersebut, pada tahun 2020 mereka mencoba membuka open recruitment nasional yang pada awalnya tahun 2019 itu mereka cuma ada di Kediri, Tulung Agung dan Malang. Jadi mereka membuka cabang nasional, yaitu sekarang sudah tersebar sekitar 72 cabang atau chapter. Salah satunya SAN chapter Palembang ini. Oke, jadi sedari 2020. Ya. Oke. Berarti tadi aku highlight sedikit kata Ina tadi kan dulunya komunitas, sekarang udah jadi yayasan. Itu semenjak kapan tuh berubahnya dari komunitas beralih ke yayasan ini Itu sendiri? sekitar pada tahun 2021. Oke. Jadi memang benar-benar sudah berkembang ya, bukan hanya komunitas tapi tadi sudah 72 chapter di berbagai kota. Termasuk salah satunya di Palembang yang berdiri di 2020. Sampai dengan saat ini banyak sekali program-program yang sudah dijalankan oleh SAN chapter Palembang ya pastinya, dan memang kegiatan tahunannya ini salah satunya adalah Sekolah Nusantara. Di luar memang kegiatan mereka ada kegiatan bulanan, triwulan segala macam. Tapi yang paling di highlight kita ngobrol pada pagi ini dulur yaitu Sekolah Nusantara 2025. Nah kalau tadi kan Ina sudah menjelaskan bahwasanya SAN ini sudah dari 2020 di Palembang berdirinya, sekarang sudah jadi yayasan. Jujur Cek Mita baru tahu kalau bahwasanya sudah jadi yayasan saat ini ya. Nah kalau dari Aisyah Dewe, Cak Mano, Aisyah kan anggota dari Sojudu atau gimana tuh? Jadi Aisyah tuh berbeda dari anggota yang lainnya atau gimana Aisyah? Sama aja seperti anggota biasa. Kebetulan saya baru join SAN ini 2025. Oke. Ini tahun pertama di SAN. Saya selalu aktif dalam program-program bulanannya seperti Hari Anak Nasional, 1000 Senyum Nusantara dan lain-lain. Dan kebetulan di Sekolah Nusantara kali ini saya diamanahkan menjadi PJ kelompok. Di situ seperti ketua kelompok yang mengatur jalannya kegiatan di minggu itu. Oke, berarti Aisyah di tahun pertama tapi sudah aktif ya dalam kegiatan-kegiatan SAN yang sering dilakukan. Gimana rasanya bisa tahun ini 2025 Aisyah bisa tergabung nih menjadi dan dipilih juga menjadi penanggung jawab kelompok di kegiatan Sekolah Nusantara ini Aisyah? Rasanya tuh awalnya kayak bisa nggak ya, mungkin ada sedikit keraguan, tapi akhirnya dengan semua dukungan dan udah diberi kepercayaan juga menjadi PJ kelompok, akhirnya sudah berjalan. Ini kan kita sistemnya ada 4 kelompok. Saya kebetulan ini PJ kelompok 2, jadi setiap 1 minggu sekali
Kebetulan saya udah 2 kali dan alhamdulillah udah sukses semua. Oke, berarti sudah terselenggara semua program-program kerjanya dari kelompok 2 ya. Oke, nah kembali ke Ina nih. Ina tadi sudah menjelaskan secara detail bahwasanya Senyum Anak Nusantara sudah lama berdiri dan sekarang sudah tersebar di 72 chapter ya, termasuk Palembang salah satunya di 2020 sampai dengan 2025. Kalau Kak Mita atau Cek Mita boleh tanya, Ina dewe bergabung di SAN ini sudah dari tahun berapa? 2024. Oke, jadi ini tahun kedua. Oke, berarti memang benar-benar sudah sering loh melewati semua kegiatannya SAN ya. Sejauh ini apa sih yang paling berkesan untuk kawan-kawan dari SAN? Termasuk salah satunya kan ada Ina yang di sini sama Aisyah yang ngobrol sama Cek Mita. Kegiatan mana sih yang paling berkesan? Kalau Ina kan sudah 2 kali ya, 2 tahun. 2 tahun. Kalau Aisyah baru tahun ini. Kegiatan apa sih yang paling berkesan? Yang paling berkesan menurut Ina tuh Hari Anak Nasional sama Sekolah Nusantara ini. Tapi yang lebih berkesan tuh Sekolah Nusantara karena kita berkomunikasi langsung dengan adik-adiknya itu secara lama Kak. Jadi 9 minggu. Iya. Jadi sudah kenal deket sama adik-adiknya dan saat penutupan pun sedih kayak itu, ada rasa sedih buat penutupan karena pisah sama mereka, tidak ngajar mereka lagi yang biasanya setiap minggu itu ketemu mereka, ketemu dengan ketawa bareng mereka, main-main sama mereka, ngajari mereka, dan sekarang tuh kami sudah ada di minggu akhir. Jadi mungkin Sekolah Nusantara nih paling berkesan menurut Ina. Oke, kalau dari Aisyah dewe, cak mana Aisyah kegiatan mana? Kalau dari Aisyah sendiri sih sama Sekolah Nusantara karena ini kan proker terbesar dan terlama 3 bulan. Kebetulan tiap minggu Aisyah selalu datang. Kerasa banget kalau misalnya nanti udah nggak ada SN yang setiap minggu datang ngajar adik-adik, ketemu adik-adik, nanti akan berpisah, itu udah sedih sih. Jadi memang karena udah hampir 3 bulan ya, terbiasa ketemu setiap minggu, tiba-tiba harus closing, harus tutup gitu kan, harus bubaran lah istilah panitianya, tapi tetap kalau ada kegiatan lainnya. Tapi masih lama, tahun depan lagi ya Sekolah Nusantara karena 1 tahun sekali untuk program besar ini. Jadi teman-teman beratnya di situ ya, karena setiap minggu ketemu, terus juga ngajarin mereka, lihat senyumnya, terus lihat canda tawa mereka, tapi kita harus selesai karena keterbatasan waktu tadi. Nah, kalau Cek Mita boleh tahu untuk Senyum Anak Nusantara 2025 nih, teman-teman dari SAN Sekolah Nusantaranya milih di daerah mana sih? Di daerah 30 Ilir Kak, di Musola Kiai Haji Solihin Asji di Jalan Ki Gede Ing Suro, lorong Tanggo Tanah Laut. Oke. Berarti memang setiap minggunya di sana ya? Iya, setiap minggunya di sana. Cak mana keadaan di sana? Mungkin teman-teman dari SAN bisa ngasih tahu pendengar kita suasana, terus keadaan di sana tuh cak mana sih sebenarnya? Jadi kami tuh musolanya tuh di atas air Kak. Jadi view-nya tuh langsung sungai. Sungai musik. Jadi kayak kalau misal ada kapal yang lewat tuh view-nya langsung kelihatan. Jadi enak. Dingin juga kan. Jadi terus juga tetangga di sana tuh sangat, Ibu RT-nya juga sangat welcome. Jadi kami ngerasa wong baru di sana. Mulai dari lingkungan, dari respon mereka tuh kami sangat-sangat baik di sana, enaknya di sana tuh Kak. Oke, kalau dari Aisyah cak mana Aisyah kesannya di sana? Dari anak-anaknya mereka itu excited banget Kak datang. Dari kita belum datang mereka udah rame, udah siap untuk belajar, udah pada semangat. Di situ kan kita jadi makin semangat buat ngajarin mereka. Kan kita itu biasanya jam 7 udah di sana. Mereka sebelum jam 7 tuh udah rame menyambut kita datang dengan penuh semangat. Oke, keren ya. Nah, di Sekolah Nusantara kali ini di 2025 ada berapa banyak peserta nih yang kalian bisa ajarin setiap minggunya? Ada 53 orang anak. 53 orang anak. Itu backgroundnya seperti apa sih anak-anak di sana? Di sana itu ada anak yang kan ada 6 kelompok. Itu jadi kelompoknya dibagi berdasarkan kelas. Kelompok 1 kelas 1 sampai seterusnya. Dan ada beberapa anak, kalau nggak salah 3 orang itu yang putus sekolah. Dia harusnya SMP tapi dia nggak sekolah Kak. Oke, jadi rata-rata jadi dibagi per kelas seperti itu. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ada juga 3 anak yang nggak nyambung sekolah ya. Jadi apa aja sih yang teman-teman SAN ajarin sama teman-teman kita, adik-adik di sana? Karena kan tadi berbeda-beda ya, ada dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan ada yang SMP tapi putus sekolah di situ. Itu kira-kira
pelajaran apa aja sih yang disampaikan dari anak-anak SAN untuk adik-adik kita di kawasan 30 Ilir sana? Jadi itu kita bagi kelas bawah dan kelas atas, Kak. Kelas bawah itu kelas 1 sampai kelas 3, selanjutnya kelas 4 sampai kelas 6 itu kelas atas. Di minggu pertama kita belajar tentang pendidikan karakter. Di situ diajarin tentang 3T, terus 3S, terus 3 kalimat ajaib. Lanjut di minggu kedua dan minggu ketiga kita belajar tentang baca dan tulis, mengenalkan huruf-huruf, karena di situ ternyata masih banyak adik-adik yang masih belum mengenali huruf. Oke. Terus lanjut kita belajar numerasi di minggu ke-4 dan 5, dan di minggu ke-6 kemarin kita belajar finansial, mengenal tentang uang. Lanjut di hari ini di minggu ke-7 kita belajar tentang teknologi. Selanjutnya di minggu depan kita belajar tentang sains, dan selanjutnya kita akan belajar tentang budaya, mengenalkan budaya Palembang, dan terakhir di penutupan kita akan jalan-jalan bersama adik-adik. Oke, jadi teman-teman adik-adik yang di sana itu jadi semangat ya, karena memang setiap minggunya itu pelajaran yang didapat itu bakal beda-beda. Iya, benar. Apalagi tadi Mita denger ada kegiatan mempelajari budaya, terus juga ada mengenal mata uang rupiah. Mungkin teman-teman kan mungkin tahu 1.000, 2.000. Kayak adik-adik di sana tuh kayak ya daerah 3T lah ya kalau kata anak-anak SAN tuh. Jadi memang mereka perlu nih ada pembelajaran seperti 3S tadi, terus 3 kata ajaib yang mungkin sehari-hari nggak mereka dapetin. Benar. Walaupun itu di sekolah dan di rumah, terkadang ya anak-anak sekedar sekolah ya namanya anak-anak, tapi ketika pulang ke rumah dia akan lupa lagi. Berarti se-excited itu anak-anak untuk datang nemuin kalian yang jam 6:30 mereka udah datang duluan, seperti itu. Kalian mulainya jam berapa sih kalau untuk sekolah Nusantara? Kalau untuk sekolah Nusantara itu kami mulainya dari jam 8. Oke, jam 8. Tapi kami yang panitianya mulai dari jam 7 udah stay di sana, Udah karena datang harus ya? persiapan kan. Jadi kami jam 7 udah dari sana, tapi kadang jam 7 pun anak-anaknya udah datang Udah karena datang saking ya? excitednya tadi ya. Oke, ada nggak sih anak-anak tuh yang ketika mereka kayak kata Ais tadi, kata Ina tadi, datang duluan sebelum orang-orang datang. Kalian tanyain nggak sih kenapa nih datang duluan? Ada apa? Apakah kalian juga memberi pancingan-pancingan untuk anak-anak itu seperti snack atau jajanan atau hadiah untuk mereka yang datang? Dilakuin nggak sih atau ada nggak gitu? Jadi kami tuh beberapa minggu yang ini kami alhamdulillahnya banyak sponsor, Kak. Jadi ada sponsor makanan, ada sponsor snack. Jadi kami menerima open donasi itu, baik dari uang maupun makanan. Jadi setiap pulang mereka selesai sekolah itu kami memberikan sedikit makanan atau snack yang dari sponsor ini. Misal minggu ini nanti kita dapat dari roti Srikaya. Minggu lalu kita dapat kita kolaborasi sama Genbi Win, dan itu mereka memberikan snack ciki sama susu. Oke. Minggu yang lain juga kami dapat sponsor dari Bilik Pangan, snack juga, sereal dicampur susu. Jadi setiap minggu itu kami usahakan mereka membawa pulang snack ya. Oke, dan setiap minggunya berbeda-beda Iya, ya. beda-beda. Itu yang bikin mereka tambah semangat tuh. Kayak, minggu ini dapat apa lagi ya? Iya. Oke, jadi memang pembelajaran setiap minggunya beda-beda. Pencet tadi juga kata Aisyah sama Ina bahwasanya dibagi per kelompok juga untuk adik-adiknya pengajaran kelas atas dan kelas bawah. Nah, tadi kan kata Aisyah juga nge-spill sedikit bahwasanya ada beberapa anak yang belum mengetahui angka dan huruf seperti itu. Itu dari golongan kelas berapa sih? Tapi mereka sekolah kan? Sekolah. Itu rata-rata kelas 1. Kelas 1, Kak. Jadi mereka masih ketukar-ketukar huruf-huruf Oke. itu. Jadi ya kita harus memberikan semangat untuk mereka untuk bisa memahami huruf itu. Biasanya kita tuh ada nyanyi-nyanyi sebelum mulai belajar, ada ice breaking. Jadi mereka semangat buat belajar. Oke. Jadi memang benar-benar belajar yang nggak ngebebanin ya. Iya, benar. Karena memang ada ice breaking, terus kata Ais tadi ada nyanyinya juga, Iya. tepuk tangan rame-rame gitu kan. Jadi memang benar-benar seru ya. Seperti itu. Nah,
Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Ina sama Aisyah, dulur pendengar perempat RRI Palembang. Tapi kita bakal break dulu. Kalau penasaran dan pengen nanyo, boleh ke WhatsApp kita di 089778848884 atau komen di YouTube kita Pro4 Palembang. Karena acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kita Pro4 Palembang dan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Ina, Aisyah, kita break dulu. Nanti kita ngobrol lagi.
Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Coba ilang jaga batu. Di mana koceng belang, di situ rumah aku. Coba ilang jaga batu. Di mana koceng belang, di situ rumah aku. Kapal api masuk Palembang, banyunya tenang jadi gelombang. Oi mak mano ati dah bimbang,
88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur balik lagi kita di obrolan komunitas pagi ini. Masih bersama teman-teman kita dari Senyum Anak Nusantara Chapter Palembang. Nah, dengan tema ada menyemai harapan di akhir perjalanan sekolah Nusantara 2025. Seperti yang sudah dijelaskan sedikit tadi oleh Ina dan juga Aisyah tentang sekolah Nusantara 2025 ini yang akan berakhir di November ini. Pastinya mereka sudah banyak mengajarkan anak-anak di sana tentang angka, terus juga tadi kata-kata ajaib segala macam. Pokoknya apa yang gak mereka dapetin di sekolah, teman-teman dari SAN ini mengajarkan lebih dalam lagi. Seperti kan tadi ada yang kelas atas, kelas bawah. Memang di sekolah kan mereka belajar angka, tapi ternyata mereka belum terlalu menghafal ya. Angka-angka itu masih sering kebalik-kebalik seperti kata Ina dan juga Aisyah tadi. Nah, kita kan tadi membuka line WhatsApp ya, kalau ingin bertanya kita masih tunggu, dan juga komen di YouTube kita. Nanti kita akan tanya sama teman-teman kita. Kita akan lanjut ngobrol lagi tentang Sekolah Nusantara 2025. Jadi teman-teman, ini program besar ya. Terus dalam waktu yang cukup lama, 3 bulan, yang biasanya programnya cuma 1 hari selesai. Terus juga ke panti asuhan, dan kali ini teman-teman ke kawasan 3T seperti yang kata anak-anak Senyum Anak Nusantara ini, 3T. Kalian memilih 30 ilir untuk daerah tahun ini di 2025. Kira-kira apa saja sih yang menjadi pertimbangan teman-teman dari SAN untuk memilih daerah 30 ilir ini sebagai Sekolah Nusantara 2025 ini? Jadi salah satunya itu yang paling, alasan yang paling besar atau yang paling kami itu besar ya, besar dan yakin kenapa memilih 30 ilir sebagai lokasi Sekolah Nusantara pada tahun 2025 ini. Jadi karena anak-anak di sana itu kalau habis SD itu jarang buat lanjut sekolah. Nah, jadi kami ingin memotivasi seperti halnya SAN mempunyai visi 3M, yaitu memotivasi, menginspirasi, dan mengedukasi. Jadi kami ingin memotivasi mereka bahwasannya kalau setelah SD itu mereka harus lanjut ke jenjang sekolah menengah pertama, jangan stop di SD aja kayak itu. Oke, berarti teman-teman di sana juga kebanyakan udah SD udah gitu ya, nggak lanjut lagi. Iya, belum tentu juga di SD-nya mereka mendapat pasti dapat pelajaran, tapi tergantung anaknya ya, menerima atau tidak pelajaran itu. Seperti tadi kesulitan-kesulitan yang teman-teman dari SAN temui, ada nggak sih di lapangan kesulitan-kesulitan kayak tadi kan ternyata anak-anak nih angka ini sering kebalik, nggak tahu kesulitan-kesulitan lain ada nggak sih selama kegiatan Sekolah Nusantara ini? Ais boleh jawab mungkin? Sejauh ini nggak ada yang benar-benar sulit sih Kak. Aman-aman aja sejauh ini. Untuk anak-anaknya, mereka walaupun masih bingung-bingung, mereka semangat untuk belajar Kak, semangat untuk mengetahui hal-hal baru. Jadi kita juga ikut semangat. Oke, jadi memang dari anak-anaknya juga alhamdulillahnya ada semangat ya. Jadi rasa keingintahuan mereka itu tuh gede. Jadi enak buat ngajarin mereka. Berarti memang ini kalian tinggal 2 minggu lagi ya? Iya, tinggal 2 minggu lagi, 2 kali pertemuan ya. Satu minggunya buat penutupan. Aduh, bakal sedih banget pasti anak-anaknya. Nggak ada lagi nih yang datang setiap minggu buat ngasih pelajaran tambahan ya, seperti itu. Jadi diuntungkan juga teman-teman dari SAN juga bisa kerjain program kerjanya yaitu Sekolah Nusantara, dan anak-anak mendapatkan pelajaran-pelajaran baru. Nah, kalau dari respon orang tua murid-murid kalian di Sekolah Nusantara itu seperti apa responnya? Sangat baik sih Kak. Jadi kami itu punya grup wali murid kan. Jadi kami menyampaikan setiap harinya itu mengenai kegiatan yang di situ. Mereka anaknya lagi apa, lagi belajar, lagi ice breaking. Kami dokumentasikan semua dan kirim ke mereka. Respon mereka pun sangat baik. Mereka bilang terima kasih banyak Kak. Waktu itu kami pernah dapat sponsor Al-Quran. Dan mereka responnya tuh benar-benar bikin terharu, katanya makasih banyak, semoga kami sampai didoakan yang baik-baik dari orang tua mereka. Oke, jadi responnya benar-benar positif baik. Ya. Mereka juga berterima kasih sama teman-teman dari SAN yang sudah memilih daerah mereka untuk itu. Nah, ketika kalian bilang sama anak-anak SD di sana bahwasanya sekolah itu nggak cukup di sekolah dasar aja, tapi harus lanjut ke SMP. Respon mereka seperti apa sih? Mungkin respon mereka
mereka lebih ke mikir, oh iya ya aku pengen lanjut biar aku bisa jadi kayak kami juga bilang kan, kalau misal kalian lanjut ke SMP nanti kalian bisa gabung komunitas kayak kami, nanti bisa kuliah kayak kami, bisa pakai alma mater dan bisa jadi orang keren nih, bilang kayak itu. Dikasih semangat kayak itu dan mereka mikir aku mau jadi orang keren, terus banyak cita-cita mereka tuh pada tinggi semua Kak. Oke, di benar. sana. Jadi memang mereka tuh karena keadaan ya, Iya, lebih karena ke karena keadaan, keadaan. benar. Kalau kemauan mereka pasti Pasti punya punya, untuk lanjut ke SMP seperti itu. Jadi teman-teman dari Sun sendiri memang sudah memberikan istilah kata tuh seperti semangat lah untuk mereka bahwasanya memang kalau kita dalam dunia pendidikan harus lanjut ke SMP seperti itu, dan respon anak-anak juga mereka pengen tapi memang nantinya akan melihat keadaan ke depannya seperti itu. Nah, jadi kan beberapa pertimbangan juga kalian lakukan ketika kalian memilih daerah 30 Ilir untuk menjadi Sekolah Nusantara 2025 ini. Itu pastinya tadi Ina juga udah mention sedikit bahwasanya Bu RT-nya baik. Respon warga juga tetangga kanan kiri itu baik-baik juga. Nah, gimana cara kalian bisa mendapatkan ide bahwasanya Sekolah Nusantara ini bisa dilakukan di musola tadi yang view-nya langsung ke Sungai Musi? Biasanya kan kalau kita ngadain Sekolah Nusantara atau kayak ngadain kegiatan sama anak-anak tuh cari tempat yang nyaman untuk anak-anak. Mengingat kan kalau kita di pinggir sungai ya, itu agak sedikit bahaya nggak sih untuk anak-anak? Itu gimana kalian bisa mempertimbangkan untuk memilih musola itu menjadi tempat Sekolah Nusantara 2025? Ya, jadi tempatnya tuh nggak langsung di pinggir sungai, tapi dia tuh kayak di atas Kak. Jadi musola itu tuh di atas sungai. Jadi mereka tuh bentuknya tuh kayak liter L gitu. Dan di situ ada pagar, ada pagarnya, ada pintu yang nggak langsung bersebelahan sama sungai kayak itu. Cuman view-nya aja yang langsung ke sungai. Di situ sangat aman sih Kak. Berarti memang dari segi tempat juga kalian lihat ya, Iya, benar-benar walaupun itu di pinggir sungai tapi kayak ini aman nih untuk anak-anak karena ada pintu yang mana nggak langsung juga ke sungai, tapi view-nya ke sungai seperti itu. Berarti memang kalian juga mendapat tempat itu dari rekomendasi RT dan warga sekitar ya? Benar. Oke, nah sejauh ini kira-kira ada gak sih tuntutan-tuntutan mungkin dari orang tua anak-anak didik kalian di Sekolah Nusantara, misalnya Kak tolong dong anak aku harus bisa baca ya, atau cak mana tuh? Ada gak sih orang tua yang request Cak itu kalau lagi kegiatan Sekolah Nusantara Cak saat ini? Alhamdulillahnya udah ada sih Kak. Karena mereka tuh kalau misal anak mereka ada kesorot di dokumentasi, mereka nanya kayak kok anak aku udah pernah di foto atau di video. Jadi mungkin jadi kami minta maaf mungkin belum ke record atau kayak mana. Jadi sekarang semua foto atau dokumentasi itu kami kirimkan. Jadi cuman itu baik sih Kak sejauh Cuman ini. itu lah ya. Cuman Kalau di grup tak katik foto anaknya. Iya, ada foto anaknya. Antara dua anaknya tutup oleh yang lain atau anaknya tidak datang. Ngomongnya ke sekolah taunya main tapi Ida kurasa 53 untuk siswa di Sekolah Nusantara 2025 ini. Pastinya kan tadi ada kelas atas dan kelas bawah. Teman-teman kan yang minta tahu bahwasanya teman-teman dari Senyum Anak Nusantara ini rata-rata mahasiswa dan mahasiswi pastinya. Itu cak mano kalian, itu kan memang di weekend nih, tapi kan kadang mahasiswa nih walaupun weekend ada kegiatan lain. Cak mana kalian berbagi waktu kalian antara kalian harus memikirkan program kalian di minggu selanjutnya dengan kegiatan-kegiatan kalian di kampus, di rumah, dan mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Memang kan tadi kalau kata Aisyah bahwasanya minggu ini lain nih temanya, minggu depan lain lagi. Itu gimana tuh? Itu emang sedari awal kan sudah diprogram setiap minggunya berbeda. Menjadi tanggung jawab ketua kelompok. Itu gimana kalian membagi waktunya? Aisyah mungkin sebagai penanggung jawab gimana tuh? Jadi kan kita itu anggota SAN itu banyak ya Kak. Kita dibagi 4 kelompok. Jadi enggak setiap minggu dia harus datang. Dia wajib datang di minggu dia. Tapi kalau dia ada waktu kosong boleh datang di minggu yang bukan dia ngajar. Nanti kita buka list siapa yang mau hadir minggu pertama gitu. Kalau teman-teman yang lain tuh biasanya kita sebelum mulai SN ada 2 kali rapat. Hari Rabu itu rapat online, terus nanti hari Sabtunya kita ada rapat fiksasi. Kita jelasin materi-materi yang akan diajarkan, bagaimana rundown acara tersebut.
Jadi nanti mereka datang udah siap untuk mengajar, Kak. Oke, berarti memang benar-benar kalau nggak ada kelas nggak apa-apa nggak datang. Tapi kalau ada waktu boleh datang. Boleh gitu. datang. Tapi harus di list ya. Iya. Oke. Jadi berarti setiap minggunya tuh kira-kira ada berapa anggota SAN sih yang standby di 30 Ilir untuk Sekolah Nusantara setiap minggunya? Kurang lebih 20 20 ya? Lebih mungkin. 20 lebih. Oke. Soalnya pada semangat, Kak. Pada semangat ya? Iya, benar. Karena ini program yang ditunggu-tunggu loh Iya. sama anak-anak SAN ya. Benar. Sering juga ngobrol sama aku bahwasanya dalam kegiatan mereka yang Hari Anak Nasional, terus hari-hari lainnya yang dilakukan di panti asuhan, itu apa sih kegiatan yang kalian paling tunggu? Itu Sekolah Nusantara. Sekolah Nusantara paling ditunggu. Nah, biasanya kan kalau tahun kemarin kalau nggak salah teman-teman ngebuka open recruitment buat yang mau ngerasa jadi volunteer. Nah, tahun ini buka juga. Ada. Ini merupakan informasi penting juga buat hari ini, Kak. Jadi kita dalam waktu dekat ini bakal ngadain ADWS, namanya itu. Kita punya agenda sendiri yaitu ADWS, A Day with Sun. Nah, itu dilaksanainnya minggu depan. Jadi dalam waktu dekat ini teman-teman mungkin yang lagi dengerin Pro 4 RRI yang mungkin penasaran dan pengen coba hal yang baru, boleh pantengin terus IG-nya Sun @sun.palembang.2020. Nah, di mana mereka nanti dalam beberapa hari ke depan kami akan menyampaikan informasi terkait ADWS ini, Kak. Seru ya. Iya. Berarti memang benar-benar teman-teman yang bukan anggota dari SAN tuh bisa bergabung untuk merasakan kegiatan Sekolah Nusantara di minggu-minggu akhir ini. Pastinya bakal banyak kegiatan ya kalau di minggu akhir ya. Iya, benar. Nah, kira-kira ketika kalian open recruitment A Day with SAN ini berapa orang sih yang bakal kalian terima? Jadi kami mempunyai kuota hanya 20 orang. 20 orang. Kak. 20 orang tercepat. Oke, 20 orang tercepat Iya. ya. Ada syarat dan ketentuan untuk bergabung? Ada mungkin umurnya tuh dari 18 sampai 25 tahun. Terus yang berdomisili di Palembang, yang mempunyai mungkin mempunyai satu visi dan misi dengan Sekolah Nusantara ini, Kak. Habis itu apa lagi ya? Mungkin itu aja sih, Kak, kurang lebihnya itu. Oke, berarti benar-benar yang punya satu visi dan misi ya sama anak-anak SAN, jangan sampai sekedar FOMO-an doang. Iya, benar. Oke, karena memang takutnya FOMO-an doang. Biasa gengsi biasanya. Iya kan? Ikut-ikutan mah. Ikut-ikutan. Jadi memang teman-teman bakal terima 20 orang pertama ya yang bergabung di SAN. Oke. Nah, sebelum kita akhirin obrolan kita pagi ini, tadi kan udah nih open recruitment-nya udah disebutin, bisa kunjungin Instagramnya. Mungkin sekali lagi deh biar yang di rumah denger dan juga mungkin bisa langsung share IG-nya antara Ina atau Zack Aisyah nih yang mau jelasin tentang open recruitment volunteer di 2 minggu terakhir ini. Silakan. Mungkin open recruitment di ADWS ini tuh, A Day with Sun itu bakal dibuka kemungkinan hari Rabu. Yang bakalan dipersiapkan itu link kalian bakalan ngepost Twibbon, terus mengisi visi dan misi, terus mengisi ada link pendaftaran juga, dan kami menarif atau membuka HTM, ada HTM-nya juga, Kak. Itu 25.000 buat 25.000 satu orang. Nanti benefit yang didapatkan itu ada sertifikat, ada tumbler, dan juga pengalaman yang baru gitu. Oke, jadi memang ada ATM 25.000, tapi kalau dihitung-hitung ada tumbler, ada pengalaman yang Iya, didapat. snack juga. Snack juga itu kayaknya nggak sebanding ya sama 25.000 kamu, daripada dipakai jajan seblak. Mending ikut kegiatan Kegiatan ini yang dan positif, merasakan gitu kan, kumpul sama anak-anak di kawasan 30 Ilir. Nah, di penghujung obrolan kita nih Ina dan juga Aisyah, mungkin ada harapan untuk SAN sendiri dan juga Sekolah Nusantara 2025 ini. Dipersilakan. Mungkin harapannya semoga SAN ini bisa terus lanjut, terus berkembang lebih banyak lagi, tersebar di seluruh Indonesia, dan mungkin khususnya di SAN Chapter Palembang ini bisa lebih banyak lagi menginspirasi, memotivasi, dan mengedukasi anak-anak yang ada di Palembang, terutama di daerah 3T. Oke, kalau dari Aisyah gimana Aisyah? Harapan aku sendiri sih semoga
SAN ini bisa terus berkembang, terus memberikan manfaat, memotivasi, menginspirasi, dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, bagi banyak orang. Oke, jadi hari ini segitu dulu obrolan kita bareng teman-teman dari SAN tentang Sekolah Nusantara ya di minggu-minggu akhir nih. Jadi untuk dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, kawan-kawan, mahasiswa, mahasiswi, berarti anak-anak sekolah SMA juga boleh ya? Ya, yang udah 18 tahun Oh, yang boleh. udah 18 tahun boleh bergabung bersama teman-teman dari SAN dengan cara di Instagram mereka dilihat. Kalau mau dengerin dulu obrolan kita pagi ini bisa nonton siaran ulangnya di YouTube kita Pro 4 Palembang. Karena teman-teman bisa mengetahui dulu nih kegiatannya. Mungkin kelewatan, ada beberapa part yang kelewatan bisa didengarkan dengan sesama, dan kalau mau gabung boleh ke Instagramnya mereka. Di mana tadi Instagramnya? @san.palembang.2020. Oke, udah lengkap ya. Jadi tinggal di follow dan dilihat nih kalau ingin a day with Sun, ya kan, satu hari bersama Sun, boleh langsung gabung dengan HTM 25.000 tapi benefitnya banyak banget. Oke, terima kasih untuk Ina dan juga Aisyah yang sudah main-main ke Studio Pro 4 dan cerita-cerita tentang Sekolah Anak Nusantara. Sejujurnya aku excited karena aku ingin tahu perkembangan Sekolah Nusantara ini, karena dari kemarin ngobrolnya Sekolah Nusantara dan akhirnya aku tahu nih perkembangannya, bahwasanya feedbacknya di kawasan 30 Ilir itu bener-bener bisa bikin anak-anak di sana happy dan teman-teman dari SAN juga kerasa banget ngajarnya ya. Oke, kalau begitu pendengar, usai sudah obrolan komunitas pada pagi ini di Sriwijaya Pagi. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Senyum Anak Nusantara Chapter Palembang sudah hadir, dan nggak kerasa kita ada di penghujung Sriwijaya Pagi. Dengan itu Cik Mita juga bakal tutup obrolan komunitas dan Sriwijaya Pagi pagi hari ini. Kita bertemu lagi di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.